Selamat sore adik-adik. Selamat sore juga buat mama papa yang ada di rumah yang sedang mendampingi adik-adik. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bertemu lagi dengan guru sekolah minggu Gemim Jemaat Abraham Sario Sentra bersama dengan Encik Noning dan Encik Titi. Ya, adik-adik, sebelum mau lanjut, Encik mau tanya dulu. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Apa kabar Encik Titi? Hebat, luar biasa, yes. Nah, adik-adik, kalau Encik tanya apa kabar adik-adik, ikut gerakan seperti Encik Titi deh. Sekali lagi Encik tanya, apa kabar adik-adik? Hebat, luar biasa, yes. Baiklah adik-adik, orang semua mulaikan, orang ibadah sore ini. Encik jemput orang bangkit berdiri. Ya, berdiri semua adik-adik yang masih duduk, masih lari-lari. Orang datang ke Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama di saat ini. Orang angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Sambil berdiri adik-adik dan bertepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, Hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu semua harinya Tuhan. Nah adik-adik, semua buka torang ibadah sore hari ini. Torang membuka dengan doa. Masih tetap berdiri, sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak-Mu, di sore hari yang indah ini kembali kami datang kepadamu. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih karena berkat penyertaan dan tuntunan Tuhan bagi kami semua, anak-anak sekolah minggu, guru-guru yang ada. Kami boleh datang bersama-sama walaupun adik-adik ada di rumah mereka masing-masing, tapi kami percaya Tuhan di sore hari ini kami dipersatukan dalam persekutuan ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan kiranya Tuhan Yesus menyertai kami semua agar ibadah kami di sore hari ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita tetap berdiri, kita akan masuk dalam pujian. Pujian yang pertama kita angkat lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semangat, semangat. dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan
Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita angkat pujian dalam dan lebar. Dalam dan lebar, dalam dan lebar, cinta Yesus dalam dan lebar. Dalam dan lebar, dalam dan lebar, cinta Yesus dalam dan lebar. Lebar dan dalam, lebar dan dalam, cinta Yesus lebar dan dalam. Lebar dan dalam, lebar dan dalam, cinta Yesus lebar dan dalam. Adik-adik, setiap saat kita selalu senang bersama dengan Tuhan. Kita angkat lagi pujian, duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah, adik-adik silakan duduk. Torang semua masuk dalam pembacaan firman Tuhan, cerita firman Tuhan, kabar baik, kabar sukacita. Tapi sebelumnya, sebelum torang mau dengar firman Tuhan, mau dengar cerita, torang mau minta kekuatan dari Tuhan supaya apa yang torang mau baca, torang mau dengar, adik-adik dapat mengerti dan adik-adik dapat lakukan di dalam kehidupan torang semua sehari-hari. Sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu, walaupun kami masih kecil-kecil, tapi Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada, agar senantiasa mereka dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mereka dapat lakukan di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan pakai anak-anak sekolah minggu, bahkan kami guru-guru, untuk boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Dan bagi kami guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan pakai hikmat sorgawi Tuhan karuniakan, agar kami dapat menyampaikan firman Tuhan ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini torang mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan torang sore hari ini Enci ambil dari kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-27, kitab Bilangan pasalnya yang ke-27 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Sekali lagi adik-adik, Bilangan pasalnya yang ke-27, kita membaca mulai dari ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-23, yang diberi judul Yosua menggantikan Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan
kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliasar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eliasar, supaya Eliasar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eliasar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya di atas Yosua dan memberikan kepadanya perintah seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Sampai di situ terang firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Nah, jadi sore hari ini orang mendengar cerita firman Tuhan yang orang baca tadi dari kitab Bilangan pasal 27 ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-23 yang diberi judul Yosua menggantikan Musa. Nah, adik-adik, sebelum Encik mau lanjut bercerita, Encik mau tanya dulu Pak adik-adik. Apakah adik-adik tahu siapa ini Musa? Nah, adik-adik, Musa ini adalah pemimpin bangsa Israel. Jadi, ketika Tuhan meminta atau menyuruh bangsa Israel atau umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir, Tuhan menunjuk atau memilih Musa untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel agar mereka dapat keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, waktu Musa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, bangsa Israel ini dorang mau berjalan jauh sekali. Dorang mau berjalan dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi umat Israel. Dorang akan berjalan kaki. Dan Tuhan memakai Musa untuk menjadi pemimpin mereka, untuk membawa mereka bisa sampai ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan ketika Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin, Tuhan menolong Musa, Tuhan memberkati Musa agar dapat menjadi pemimpin yang baik bagi umat Israel. Dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan pertolongan-Nya, menunjukkan tuntunannya bagi umat Israel lewat pemimpin mereka Musa. Ketika bangsa Israel ini melewati padang gurun, Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Dan begitu juga Tuhan menolong bangsa Israel ketika mereka akan menyeberangi itu Laut Tiberau. Adik-adik tahu tuh kalau zaman dulu itu Laut Tiberau, kalau mau menyeberang itu laut itu luas. Sedangkan waktu itu tidak ada kapal, tidak ada perahu, atau apapun yang boleh dorang mau pakai untuk melewati itu Laut Tiberau agar mereka dapat menyeberang di seberang. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Tuhan menolong mereka lewat Musa.
Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya dan laut Teberau itu terbelah dua. Dan orang-orang Israel, bangsa Israel dapat melewati laut Teberau di jalan kering. Jadi tidak ada air pun sedikit di jalan yang mereka lewati. Karena itu pertolongan yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Dan ketika dalam perjalanan pun, ini umat Israel, Tuhan tidak membiarkan mereka kelaparan atau kehausan. Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap menuntun mereka lewat Musa dengan memberikan makan mereka dengan roti surga, dan juga memberikan minum bagi mereka. Dan itulah bentuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka ada dalam perjalanan di bawah pimpinan Musa. Dan adik-adik, luar biasa Tuhan pakai Pak Musa. Ada begitu banyak pertolongan, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan gunakan memberikan kepada bangsa Israel lewat Nabi Musa. Nah adik-adik, tapi ada satu kesalahan yang Musa lakukan di hadapan Tuhan. Adik-adik tahu apa kesalahan yang Musa lakukan? Musa tidak mendengarkan apa kata Tuhan. Dan satu kesalahan yang dilakukan Musa sehingga Musa tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan adik-adik, walaupun Musa sudah berbuat kesalahan, sudah melanggar perintah Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi Musa, tetap mengasihi, mengampuni Musa. Bahkan adik-adik tahu, setelah mereka bangsa Israel ini sudah dekat di tanah Kanaan, Tuhan memanggil Musa dan menyuruh Musa untuk naik ke atas gunung Abarim. Dan di atas gunung Abarim inilah Tuhan menunjukkan tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan bagi bangsa Israel. Jadi dari atas gunung Abarim, Musa melihat bagaimana tuh wilayah tanah Kanaan yang akan diduduki oleh bangsa Israel. Walaupun Musa ini tidak diizinkan Tuhan untuk membawa ini bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan Musa bersyukur karena Tuhan mengizinkan Musa dapat melihat tanah Kanaan walaupun hanya dari atas gunung Abarim. Dan itulah Musa dapat menyaksikan bagaimana tanah Kanaan akan diberikan untuk umat Israel, umat pilihan Tuhan, tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Dan adik-adik setelah di atas gunung, karena ini Musa ini sunimbole mau antar ini bangsa Israel mau masuk di tanah Kanaan, Musa bilang pada Tuhan, Tuhan kasih tunjuk kata, pilih akang satu orang untuk menggantikan dia menjadi pemimpin untuk membawa ini umat Israel ini mau masuk di tanah Kanaan. Karena Musa sunimbole mau masuk. Jadi ini bangsa Israel ini sudah tidak ada pemimpin. Jadi Musa bilang pada Tuhan, Tuhan tunjukkan kata seseorang untuk menjadi pemimpin bagi Israel. Dan adik-adik tahu Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan bilang, ambillah seorang yang bernama Yosua bin Nun, taruhlah tanganmu di atas kepalanya, urapilah dia di depan Nabi Eliezer, dan lakukan itu di depan semua orang Israel, agar semua kata orang Israel tahu bahwa orang pemimpin sekarang bukan lagi Musa, tapi akan digantikan oleh Yosua. Dan setelah Tuhan berfirman kepada Musa di atas gunung Abarim, Musa turun ke bawah dan dia memanggil Musa dan dia bawa ke hadapan Nabi Eliezer, dan di depan semua orang Israel Musa mengurapi Yosua, dia menaruh tangannya di atas kepala Musa dan di atas kepala Yosua, dan sejak saat itu Yosua menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dan Yosua di hadapan orang Israel, Musa mengatakan bahwa inilah pemimpin yang akan menggantikan Musa. Jadi semua perkataan Yosua orang Israel harus dengar seperti mereka mendengarkan Musa. Jadi adik-adik, cerita sore hari ini orang belajar lagi bagaimana Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, dan kepemimpinan Yosua,
Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi kedua pemimpin ini berbeda tugas dan tanggung jawab mereka, tapi kedua-duanya dipilih oleh Tuhan. Jadi adik-adik, lewat firman Tuhan sore hari ini torang belajar lagi bahwa siapapun torang, siapapun adik-adik dapat dipilih atau dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau Tuhan yang memilih, Tuhan yang tidak mulia, oh dia kok orang kaya, oh dia kok nyandak usah pilih di orang-orang susah, atau dia kok nyandak gagah, nyandak cantik, nyandak usah pilih. Tapi ketika Tuhan yang memilih, siapapun kita dapat dipilih menjadi seorang pemimpin. Dan adik-adik, pesan firman Tuhan sore hari ini buat orang semua, bahwa ketika orang terpilih menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Jangan berbuat kesalahan, karena Musa hanya berbuat satu kesalahan dan dia tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi adik-adik, lewat firman Tuhan juga sore hari ini mengingatkan petorang untuk jadilah pemimpin yang rendah hati. Ketika adik-adik, mungkin kalau adik-adik tanya, Cik, orang mau jadi pemimpin apa dang? Karena masih terlalu kecil. Tapi di sekolah mungkin adik-adik terpilih menjadi ketua kelas, atau mungkin terpilih menjadi ketua kelompok, mungkin diminta untuk menjadi pemimpin upacara, atau mungkin pemimpin doa, bisa saja. Dan semua Tuhan boleh pakai untuk menjadi seorang pemimpin. Nah adik-adik, ketika orang terpilih menjadi pemimpin, jangan orang sombong, jangan tinggi hati, tapi marilah ketika orang dikasih tanggung jawab, dipilih Tuhan menjadi seorang pemimpin, marilah orang jadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Demikianlah cerita firman Tuhan sore hari ini. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dan menyambut firman Tuhan torang sore hari ini, Cinuning, torang mau menyanyi Allahku besar. Angkat pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita di minggu hari ini diambil dalam kitab Ulangan. Kita diambil dalam kitab Ulangan 31 ayat 8a. Ulangan 31 ayat 8a. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ulangan 31 ayat 8a. Sekali lagi adik-adik Ulangan 31 ayat 8a. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ulangan 31 ayat 8a. Sekarang terang tutup Alkitab kunci titik. Terang ulang sekali lagi tuh ayat hafalan. Saya sama-sama adik-adik Ulangan 31 ayat 8a. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ulangan 31 ayat 8a. Nah adik-adik, orang mau lanjut, sekarang yang mau hafalan, adik-adik yang laki-laki silakan berdiri. Semua yang laki-laki. Orang mulai. 1, 2, 3. Ulangan 31 ayat 8a. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan
di depanmu. Ulangan 31 ayat 8a. Sudah semua yang laki-laki? Nah, silakan dulu yang laki-laki. Sekarang berdiri yang semua yang perempuan. Yang perempuan mau kecil mau besar, yang perempuan silakan berdiri. Torang mau ayat hafalan. 1, 2, 3. Ulangan 31 ayat 8a. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ulangan 31 ayat 8a. Sudah semua? Sekarang Cik Nuning sekali lagi torang semua. Sama-sama. 1, 2, 3. Ulangan 31 ayat 8a. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ulangan 31 ayat 8a. Ya, sudah. Nah, sekarang adik-adik masuk dalam persembahan. Torang angkat pujian DIAKONIA, diakonia. DIAKONIA, DIAKONIA, beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. DIAKONIA, DIAKONIA, beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Nah, adik-adik, sekarang torang semua masuk di dalam doa syafaat. Dan adik-adik, doa syafaatnya oleh Cik Nuning. Semua silakan duduk dan sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena penyertaan-Mu, kami semua boleh ada sampai saat ini dengan segala tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sedang bersama-sama dengan kami. Tadi kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, apa yang kami dengarkan ini, Tuhan kiranya mau menyertai kami sehingga firman Tuhan tidak akan lalu begitu saja, tetapi firman Tuhan senantiasa menjadi pedoman, senantiasa menjadi tuntunan kami dalam melangkah dalam kehidupan kami setiap hari, terutama sebagai anak-anak. Kami tetap yakin dan percaya apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, Tuhan tetap mau memakai kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan tadi juga Tuhan kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar boleh terkelola guna hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Tuhan, tidak lupa pula kami berdoa buat kondisi yang ada saat ini ya Tuhan. Engkau tolong berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau luputkan bangsa dan negara kami dari segala macam virus, aksi-aksi demonstrasi atau apapun itu Tuhan. Kiranya negara kami dipulihkan, negara kami dikembalikan seperti sedia kala. Dan senantiasa kami sebagai seluruh warga negara ya Tuhan, kami boleh menjadi warga negara yang baik, yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa buat gereja kami. Berkati gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh muka bumi ini, terlebih khusus gereja Abraham Sario Sentra. Engkau berkati mulai dari para pendeta, pelayan khusus, BIPRA, dan seluruh anggota jemaat yang ada di dalamnya. Kiranya kasih persekutuan di dalam Tuhan senantiasa itu kami rasakan dalam kehidupan berjemaat setiap hari, dimanapun kami ada dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat sekolah minggu Jemaat Abraham Sario Sentra. Tuhan berkati akan penatua kami, berkati akan guru-guru sekolah minggu, amat terlebih ya Tuhan, Engkau berkati akan seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Abraham Sario Sentra. Kiranya Tuhan tetap menutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dihalaukan dari segala sakit penyakit,
dan berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat semua yang sudah terlibat di sore hari ini. Kakak-kakak tim multimedia, guru-guru sekolah minggu, Encik Pipin, Encik Medi, Encik Titi, Encik Nuning dan juga Encik Heni. Engkau berkati kami semua yang ada saat ini ya Tuhan. Kiranya kami semua tetap memuliakan Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Ini kami ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, torang pe ibadah sore hari ini torang semua tutup. Tapi sebelumnya torang undang torang semua bangkit berdiri, torang angkat pujian bila ku ingat apa yang Yesus buat. Berdiri semangat semua. Semangat ya adik-adik. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku takkan mundur selamanya, selamanya. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku takkan mundur selamanya. Tidak, 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 tak pernah, tidak, 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 tak pernah, tidak, 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 tak pernah, ku takkan mundur selamanya. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku takkan mundur selamanya, selamanya. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku takkan mundur selamanya. Tidak, 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 tak pernah, tidak, 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 tak pernah, tidak, 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 tak pernah, ku takkan mundur selamanya. Nah adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin, 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 amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu di sore hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah, dan terima kasih juga buat orang tua yang sudah mendampingi adik-adik dalam ibadah sore ini. Kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu Gemim Abraham Sario Sentra minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.